Selamat datang di channel YouTube Gunawan Otomotif. Ini adalah all new Xenia mesin 1300 cc. Jenis tipe yang ini ya teman-teman, all new Xenia 13R MT SC ADS. Jadi tipe ini kata kunci di sini adalah all new Xenia 13R MT SC ADS. Jadi pilihan warna untuk tipe 13R MTSC ADS ini hanya satu, yaitu jenis warna kompak no red atau merahnya seperti yang ini ya teman-teman, yang kalian lihat langsung. Jadi sudah warna merah, jenis merah kompak no red, dan sudah dilengkapi dengan aksesoris ADS-nya. Nah, kita langsung ilustrasinya untuk kesini ya teman-teman. Ke dimensi panjang keseluruhannya untuk tipe ini 4 meter 39,5 cm dengan lebar keseluruhan 1 meter 73 cm. Lalu untuk tinggi keseluruhannya ini 1 meter 69 cm, dan jarak roda depan ke roda belakang atau wheelbase atau sumbu roda ini 2 meter 75 cm. Kemudian untuk yang ground clearance, tinggi mobil ini dari tanah ini sebesar 195 mm atau 19,5 cm. Nah, kemudian untuk yang radius putar minimumnya ini sebesar 4,9 meter. Nah, saya coba ambilkan gambar dulu ya teman-teman, kalian bisa lihat nih. Nah, kemudian saya pelan-pelan bergeser ke spesifikasi mesinnya. Nah, untuk yang di spesifikasi mesin ini ya teman-teman, all new Xenia 13R MTSC ADS berwarna kompak no red ini menggunakan tipe mesin 1 NRPE DHOAC Dual VVT-i. Tenaga maksimum yang dihasilkan oleh mesin ini sebesar 97,9 PS pada RPM 6000. Lalu torsi maksimumnya ini sebesar 12,4 kg/m pada RPM 4200 atau 122 Nm pada RPM 4200. Jenis bahan bakar yang dipakai bensin tanpa timbal. Sistem bahan bakarnya ini menggunakan electric fuel injeksi atau EV dengan pengapian didukung dengan double VVT-i atau double variable valve timing intelligence. Kemudian kapasitas tangki ini 43 liter saat kita isi di SPBU ya teman-teman. All new Xenia saat ini sudah menggunakan front wheel drive atau FWD, bahasa umumnya penggerak roda depan. Untuk yang 13 RMTSC ADS ini belum, jadi kap mesinnya belum dilengkapi dengan peredam. Nah, kalau yang untuk yang 13 SC ADS ini sudah dilengkapi dengan fitur keamanan pengereman, itu ABS anti-lock brake system, yang kedua EBD electronic brake post distribution. Nah, kemudian untuk yang PSC dan HSA-nya belum ada ya teman-teman, karena ini tipe manual. Jadi kalau yang manual itu hanya dilengkapi dengan ABS anti-lock brake system, EBD electronic brake post distribution, dan ESS emergency stop signal. Nah, kita langsung ke bagian berikutnya ya teman-teman. Nah, di bagian grill kalau kita lihat teman-teman di sini, saya langsung ke lampu utama. Nah, ini disebut dengan lampu utama, sudah menggunakan lampu LED multi reflektor. Lalu di sini ada front grill depan berwarna hitam. Yang ini ya teman-teman, front grill depannya. Lalu di sini ada logo Daihatsu dengan warna chrome silver. Kemudian kalau yang ini adalah grill atas yang lebih kecil. Kemudian kalau yang di bawah ini grill bawah. Jadi grillnya ya teman-teman ada dua level atas dan level bawah. Lalu di sini ada dudukan plat. Kemudian di sini ada lampu kabut. Nah, ini lampu kabut covernya seperti ini. Dia model vertikal, terus di bawah ini agak runcing. Lalu untuk yang jenis balon yang dipakai ini adalah kristal multi reflektor halogen. Nah, untuk warna cahayanya sendiri ini warnanya warna kuning untuk membantu kendaraan ini saat melewati cuaca yang berkabut. Nah, kemudian
kita bergeser ke arah sini ya teman-teman. Kita masuk dari sisi depan. Nah, di grill depan teman-teman lihat di sini ada tambahan ADS yang pertama. Tambahan ADS yang pertama itu adanya front skid plate. Nah, yang dimaksud dengan front skid plate ini yang saya tunjuk ya teman-teman. Aksesoris di depan yang warna utama berwarna hitam, lalu ada kombinasi red accent. Nah, red accentnya ini dia nyambung sampai ke side stun guard. Nah, jadi ciri utama yang pertamanya ini ada tambahan front skid plate. Lalu saya bantu jelaskan tuntas dulu untuk yang aksesoris yang kedua, ini adalah side stun guard. Nah, yang saya maksud side stun guard seperti ini ya teman-teman, yang dibawa pintu baris pertama dan pintu baris kedua. Ini ada warna hitam utama, lalu ada red accent. Ini disebut dengan side stun guard atau skirt. Kemudian kita cari lagi tambahan ADS untuk yang ketiganya. Yang ini ya teman-teman, ini ada, nah ini yang saya maksud tadi, red accentnya masih nyambung ke rear skid plate. Rear ini belakang, jadi ada tambahan di bagian belakang rear skid plate, modelnya seperti ini. Nah, dia di sini agak naik, ini agak naik ya teman-teman. Nah, agak naik. Lalu di bawahnya di buritannya ini kayak ada sirip-sirip ya teman-teman. Ini ada kayak semacam tempat jalur udara kali ya. Nah, lalu itu yang tambahan untuk yang ADS dari sisi eksteriornya. Nah, sekarang saya coba kembali lagi ke depannya teman-teman. Kita mulai langsung dari ukuran profil ban. Saya ambil dari sini ya teman-teman, biar lebih enak untuk lihat langsung. Nah, untuk yang ukuran ban depan ini menggunakan ukuran 185/65, diameter 15. Jadi ukuran bannya ini adalah 185/65 ring 15. Nah, kemudian untuk yang sistem pengereman depan, dia menggunakan ventilate disc brake atau rem cakram. Kemudian untuk yang sistem suspensi depan ini menggunakan tipe McPherson Strat, didukung dengan perkeong. Nah, kemudian kalau yang di belakang ya teman-teman, kalau yang di belakang ini untuk sistem pengereman belakang dia menggunakan drum leading and trailing atau rem tromol. Nah, kemudian untuk yang sistem suspensi belakang ini menggunakan torsion beam didukung dengan perkeong. Nah, jadi secara umum jenis per yang dipakai ini adalah per spiral atau per keong. Nah, kemudian untuk yang rem parkirnya sendiri atau handbrake-nya ini dia menggunakan mekanis pada roda belakang atau mechanical pada roda belakang. Nah, lalu kita naik ya teman-teman ke bagian kaca spion luar. Nah, kaca spion luarnya ini daun kaca spionnya berwarna hitam senada dengan daun kaca spionnya ini berwarna compagno red atau merah jenis compagno red sewarna dengan warna bodi. Nah, kemudian di sini belum ada lampu tail lamp ini atau lampu sein atau lampu weser kecil. Nah, di sini ada fitur yang memudahkan kita untuk mengoperasikan fasilitas dari kaca spion luar. Yang pertama adalah auto retractable, jadi kaca spionnya ini bisa terlipat dengan otomatis. Kemudian yang kedua adalah electric mirror untuk pengaturan kaca atas, bawah, kiri, kanan. Lalu kita bergeser ke pilar A. Di pilar A ini ada talang air. Saya jalan, kemudian saya tiba di pilar B ya teman-teman. Nah, pilar B dia berwarna hitam, dia sudah blackout. Jadi kombinasinya ini menjadi menarik karena warna mobilnya jenis compagno red dan blackout pilar B-nya itu berwarna hitam. Nah, kemudian kita bergeser ya teman-teman ke pilar C. Nah, di pilar C juga berwarna hitam. Lalu di bawah sama kombinasi antara warna compagno red-nya. Nah, kemudian di sini ada tempat bukaan untuk isi BBM saat kita di SPBU. Nah, kapasitas tangkinya ya teman-teman ini maksimal 43 liter. Lalu saya bergeser. Nah, ini ya teman-teman untuk kaca film yang dipakai satu mobil ini dia menggunakan kaca film CV F1 window film. Nah, kemudian kita bergeser dari
ke atap. Nah, di atap teman-teman bisa lihat yang ini ada anten. Nah, ini teman-teman, ini ada anten. Dia modelnya shark fin ya, model-model sirip hiu ya. Lalu kita lihat di sini ini spoiler belakang, dia senada dengan warna body yang berwarna compagno red atau merah, jenis compagno red. Nah, kemudian ini ada wiper belakang. Nah, lalu di sini ya teman-teman, ini lampu tail. Lampu tailnya ini nyambung dengan backdoor garnish. Nah, ini kita sebut dengan area backdoor garnish, dia sudah berwarna hitam. Jadi kontras dengan emblem Daihatsu yang berwarna ornamen silver. Nah, lalu ke lampu utama. Teman-teman bisa lihat lampu utama bagian belakang atau rear combination lamp. Nah, ini desainnya seperti ini. Nah, ini kalau kita nyalain di depan tadi yang lampu kota atau lampu senja, maka ini otomatis ikut menyala ya. Jadi bar LED-nya ikut menyala. Nah, lalu ini di sini ya teman-teman, ini posisi untuk lampu rem atau lampu stop. Nah, kalau yang ini lampu sein, lampu waser kiri kanan, dan ini adalah lampu mundur. Nah, sekarang kita turun. Ini ada tulisan dual VVT-i ini, dukungan pengapian variable valve timing intelligence. Lalu di sini ada tulisan R. Nah, dan di sini ada ini reflektor. Lalu di sini ada covernya ya teman-teman. Ini ada cover. Lalu di sini ada sensor parkir mundur. Ada sensor parkir mundur, ada dua ya teman-teman. Sensor parkir mundurnya ini ada dua. Nah, teman-teman bisa lihat nih dari sini. Nah, ini gambarannya. Lalu ke bagian sini ya teman-teman. Ini di ujung knalpotnya ada muffler cutter, Nah, kemudian ini dudukan plat. Nah, di sini yang penting teman-teman, ini ada kamera mundur yang 13 RMTSC ADS ini sudah dilengkapi juga dengan kamera mundur dan sensor parkir mundur. Nah, pintu belakang dia menggunakan pintu hatchback, jadi buka atas. Nah, teman-teman, ini yang biasa disebut dengan bagasi. Ini kan dia lantainya rata bagasi, jadi ini rata ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kursi baris ketiga ini kita rebahkan, posisinya akan seperti ini. Nah, langsung saya ke sini. Ini rear underbox. Nah, rear underbox tempat penyimpanan barang-barang bawaan kita ya teman-teman. Nah, lalu di sini covernya, cover rear underboxnya. Nah, kemudian kalau yang ini adalah multi box tray, tempat penyimpanan terbuka, hanya di sisi sebelah kiri. Nah, kalau yang ini lampu kabin bagasi. Lalu yang ini adalah backseat cup holder. Ini bisa untuk aqua, bisa untuk handphone. Nah, kemudian kalau kita lihat dari, nah ini posisi normalnya ya teman-teman. Posisi normalnya. Nah, seperti ini. Ini ada sandaran. Kepala headrest di baris ketiga, headrest di baris kedua. Nah, gambarannya untuk konfigurasi kursinya sendiri ini dia menggunakan 3 baris kursi, 7 penumpang, orang dewasa dan barang bawaan. Kemudian untuk yang baris pertama, kedua, ketiga memang semua sudah dilengkapi dengan sabuk pengaman dan masing-masing sudah dilengkapi dengan sandaran kepala. Nah, untuk yang konfigurasi kursi yang istilah sofa mode, pada prinsipnya ini tergantung dari kebutuhan kalian. Bisa dari kursi pertama sofa mode ke kursi baris kedua, bisa juga dari kursi baris kedua di sofa modekan ke kursi baris pertama. Nah, kemudian kalau untuk yang ini ya teman-teman, sudah ada trim bagian dalam, Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini adalah molded headlining atau plafonnya, jadi kelihatannya rapi ya teman-teman di sini. Nah, sekarang saya bergeser ke baris kedua. Nah, di baris kedua kalau kita lihat apa-apa saja sih yang, nah di sini yang pertama ini ada child safety lock. Saya coba lihatkan dulu ini ya teman-teman. Ini child safety lock. Ini sebenarnya tujuannya untuk keamanan lebih kepada anak-anak. Jadi pada saat kita dorong ke dalam, maka secara otomatis anak-anak itu pintu ini tidak akan terbuka dari dalam. Jadi hanya bisa dibuka dari luar ketika posisinya masuk atau lock. Lalu yang ini, nah ini adalah door trim atau panel pintu baris kedua dari sisi penumpang. Nah, ini langsung ya teman-teman. Di sini pengunci pintu baris kedua. Kemudian ini untuk buka pintu baris kedua. Lalu di sini armrest
armrestnya, sandaran tangan, ada cup holder, lalu di sini ada switch menaikkan dan menurunkan kaca baris kedua, dan ini semacam tempat penyimpanan yang kecil, namun fungsi utamanya juga ini adalah sebagai dudukan tangan untuk pegangan saat ingin menarik pintu posisi nutup. Lalu di bawah ada apa nih? Yang ini ada bottle cup holder, atau bisa juga sih disebut dengan door pocket, di kantong yang ada di pintu, atau bottle cup holder. Lalu di sini ada speaker. Nah, untuk yang tipe ADS ini, kalau secara spesifikasi ini kan ada 4 speaker, lalu ada tambahan tweeter 2. Nah, kemudian kita lihat di sini ya teman-teman. Di sini untuk yang kursi di baris kedua, ini adalah salah satu kunci kenapa sofa modenya itu sangat fleksibel kalian aplikasikan. Yang pertama karena di sini ya teman-teman, relnya panjang. Saya coba dorong ya sampai ke depan. Nah, ini ya teman-teman. Nih, saya dorong ke depan full. Udah jauh sekali ke depan. Dia bergeser udah jauh sekali. Nah, kelihatan sekali dari sini, teman-teman. Ini jarak dari start rattle-nya sampai posisi habis, posisi seperti ini. Cukup jauh sekali. Jadi ini yang saya sering sebut dengan relnya yang panjang di baris kedua. Nah, ini adalah salah satu kunci utama kenapa sofa mode di All New Xenia 13 saat ini menjadi sangat memberi kemudahan kepada pemiliknya ya, nanti kalau kalian udah beli. Nah, yang kedua pasti lanjut di sini sudah sliding seat, lalu di sini ada reclining seat. Nah, kemudian untuk yang joknya sendiri ya teman-teman, kalau yang joknya sendiri terbuat dari bahan fabric berkualitas tinggi. Nah, untuk yang ADS keset atau karpetnya ini sudah ada tulisan ADS, jadi berbeda dengan tipe yang lain. Kalau tipe yang lain itu dia menggunakan keset atau karpetnya itu bahan bludru. Lalu di sini ya teman-teman, ini ada, kalau yang ini ada seat back pocket. Kemudian di sini juga ada seat back pocket. Lalu ini armrest, sandaran tangan. Kemudian di sini di belakang sandaran tangan ini ada 2 port USB untuk handphone. Nah, ini udah ada tempat-tempatnya untuk parkir handphone kalian. Nah, lalu di sini, nah saya coba shoot dulu untuk yang panel pintu baris kedua dari sisi penumpang kiri ya. Nah, kemudian di sini kita ke sini. Nah, ini assist grip. Lihat, nah ini terlipat, jadi dia model lipat ya. Kemudian di sini ada, nah kalau yang ini air circulator, kisi-kisi semburan udara untuk baris ketiga. Ini juga sama, kisi-kisi udara untuk semburan udara untuk baris ketiga. Nah, kalau yang ini jelas sekali ini adalah kisi-kisi AC. Kemudian yang ini teman untuk pengaturan kecepatan blower, level 1, level 2 sampai dengan level 3. Kalau yang ini adalah molded headlining. Nah, sementara yang ini molded headlining atau plafon, kalau yang ini lampu kabin dalam. Kemudian kita lihat dari sisi dalamnya teman-teman. Nah, ini yang disebut yang di atas yang disebut dengan AC flat double blower. Jadi AC flatnya double blower. Nah, kemudian kita masuk ke baris pertama. Nah, di baris pertama teman-teman lihat dari sisi door trim, pintu, posisi driver. Nah, kita langsung di sini. Ini berfungsi sebagai central door lock. Kemudian ini bukaan pintu dari dalam. Nah, di sini ya teman-teman, ini ada fitur yang disebut dengan speed sensing auto door lock. Saya ulang ya, speed sensing auto door lock. Jadi pada saat kita lupa kunci central door locknya ini, maka secara otomatis pada saat mobil ini nanti berada dalam kondisi 20 km per jam, dia secara otomatis akan mengunci. Tujuannya untuk memberi rasa aman. Kemudian di sini ada armrestnya, sandaran tangan. Lalu di sini ada fitur. Nah, nih, ini fitur electric mirror. L left kiri, R right kanan. Lalu yang ini adalah auto retractable untuk bukaan kaca spion kiri kanan luar. Nah, kalau yang ini switch untuk menaikkan dan menurunkan kaca jendela baris pertama, switch untuk menaikkan dan menurunkan kaca jendela baris kedua. Nah, kalau yang ini lock unlock untuk kaca baris kedua dan baris ketiga. Nah, ini grip untuk pegangan posisi tangan driver sekaligus tempat penyimpanan terbuka. Nah,
Yang ini ya teman-teman nih, armrestnya di atas. Nah, di bawah sandaran tangan ini ada battle cup holder, speaker, manual ya teman-teman, manual, ada rem, ada gas, ada rem, lalu ada kopling. Nah, ini tuas untuk bukaan, kap depan. Nah, kemudian tambahan berikut dari ADS. Tambahan berikutnya ini ya teman-teman, ada fitur di sini tulisannya ionizer. Nah, ionizer tujuannya untuk menjaga agar kualitas udara dalam kabin mobil ini selalu terjaga. Jadi hanya tipe ADS yang dilengkapi dengan fitur ionizer. Nah, kemudian di posisi kursi pastinya dia sliding seat, maju mundur, reclining seat, namun belum ada seat height adjuster, dan setirnya teman-teman ini tuas untuk tilt steering, bisa diatur naik dan diatur turun. Jadi kalian bisa dapat posisi yang paling ergonomis saat kalian duduk di posisi driver dengan minimal dibantu dengan adanya tilt steering. Nah, kita langsung ke sini ya teman-teman. Ini kuncinya, dia menggunakan dua remote dengan sistem keyless. Lalu posisinya, teknologinya sudah immobilizer. Jadi sudah immobilizer, minimal mengurangi ya istilahnya ini menghindari pencurian. Nah, ini kita sebut dengan cup holder. Lalu di atas cup holder ada kisi-kisi AC dengan red accent. Nah, kemudian di sini ya teman-teman, ini ada dashboard. Nah, dashboardnya kemudian ini adalah airbag. Nah, ini airbag ya teman-teman untuk penumpang. Lalu ini kisi-kisi AC untuk penumpang. Nah, kalau yang ini, nah dia modelnya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah cup holder full type. Modelnya kita tarik ini, cup holder full type. Lalu di sini ada tempat-tempat menyimpan sesuatu, namanya multi tray. Lalu di sini ada glove box. Jadi glove boxnya luas nih, lacinya. Lalu teman-teman bisa lihat dari sisi ini. Ini adalah panel pintu dari sisi posisi penumpang depan bagian dalam. Lalu ini assist grip atau hand grip. Nah, kemudian ini sun visor, pelindung cahaya matahari, dilengkapi dengan vanity mirror. Lalu yang ini ya teman-teman. Nah, ini ada kaca spion dalam yang berfungsi sebagai anti glare inner mirror. Lalu di sini juga ada ini ada lampu kabin dalam. Nah, ini ada lampu kabin dalam untuk posisi driver, dan yang ini ada sun visor untuk posisi driver. Nah, kita coba lihat untuk yang saya mulai dari AC-nya dulu ya teman-teman. Nah, ini kalau dari AC, ini ada kisi-kisi AC yang di tengah, dan ini lampu flasher. Lalu ini untuk yang AC, ini untuk menurunkan temperatur, menaikkan temperatur. Kemudian kalau yang ini AC, kompresor AC dan cool max, mempercepat proses pendinginan. Jadi semua barnya nanti udah naik maksimal semua. Ini ada gambar mobil, lalu arah panah belok. Ini kita sebut dengan mode udara luar dan resirkulasi. Kalau ada di sini tulisan off untuk mematikan AC atau untuk menghidupkan AC, teman-teman tinggal tekan gambar kipas kecil dan gambar kipas besar. Nah, ini untuk mengatur kecepatan blower, menurunkan kecepatan blower yang gambar kecil, menaikkan kecepatan blower yang gambar besar. Lalu di bawah ini ada cut holder, ornamennya motif karbon, keren nih, hitam silver. Lalu menghidupkan dan mematikan mesin mobil ini menggunakan tombol kunci seperti ini ya teman-teman. Engine start stop button, ada ring silver. Lalu di sini teman-teman bisa lihat, nah ini keren teman-teman, ini ada port USB, langsung handphone di dekat sekali, handphone, port USB-nya. Lalu di sini, nah ini yang keren teman-teman, ini ada aksen-aksen silver. Ini aksen-aksen silvernya keren. Ini kalau teman-teman lihat nih, aksen-aksen silvernya ini keren sekali. Lalu di sini tuas transmisinya, dia menggunakan 5 kecepatan maju. Nah, 5 kecepatan maju, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, tambah reverse mundur. Lalu di lingkaran tuasnya ada ring silver 1, 2, 3. Ini kayak desain heksagonal ya kalau kita hitung-hitung sisinya. Lalu yang ini rem tangan. Yang tadi saya maksudkan dia menggunakan mechanical pada roda belakang, dan di sini sewarna dengan warna tuasnya. Jadi kemudian di sini tempat penyimpanan untuk handphone, karena di sini ada power outlet ya teman-teman, power outlet. Jadi
sesuaikan kebutuhan untuk penumpang atau untuk posisi handphone driver. Lalu di sini ada, nah ini ada armrest sandaran tangan, lalu di bawahnya armrest ada konsol boxnya, Nah, kesetnya teman-teman di sini saya lihat kan dia modelnya kayak gini, kesetnya keren, rapi, berkelas, ada tulisan ADS. Nah, sekarang kita coba lihat dari sisi ininya teman-teman. Dari sisi, nah ini steering wheel, lingkar kemudi, steering wheel. Nah, di steering wheel ini apa-apa aja yang ada. Nah, ini ada 3 spoke 1, spoke 2. Nah, di spoke 3. Nah, kalau yang di spoke 1 yang di sebelah kiri ini ada audio steering switch, ada 2. Ada mode. Nah, kalau mode arah panah belakang maju, ini untuk turunin volume dan naikkan volume, lebih ke posisi ini ya teman-teman, ke head unit yang 9 inch. Nah, kemudian kalau untuk yang enter panah atas panah bawah ini lebih ke meter kombinasi. Nah, kemudian di sini ada menjawab panggilan telepon, voice comment. Nah, pastinya ini adalah airbag yang ada emblem Daihatsu dengan klakson. Lalu di sini ada trip meter. Nah, ini ada trip meter. Nah, coba ini adalah meter kombinasi ya teman-teman. Kalau kalian lihat sendiri di sini, ini tachometer gasnya, lalu di sini speedometernya. Nah, kalau yang di tengah ini biasa disebut dengan MID, multi informasi display. Nah, kenapa disebut dengan multi informasi display? Karena di sini ada banyak fitur yang bisa kita jelaskan. Nah, saya coba hidupkan mobilnya ya teman-teman. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa bantu mudahkan pemahaman dengan fitur-fitur yang ada. Nah, ini ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini tampilan gambarnya. Yang pertama, ini gambar warna biru ini adalah indikator temperatur. Nah, teman-teman udah lihat di sini 135 ini adalah jam digital. Nah, yang sebelah kiri yang ini adalah tachometer atau tachometer atau gas. Jadi kalau kita nginjak gas ini teman-teman, dia jarum merah orange-nya naik ya. Nah, lalu di sini ada gambar yang berkedip PD seat belt, kemudian di posisi P parkir, dan ini adalah gambar notifikasi bahan bakar. Lalu yang di sebelah kanan ini speedometernya ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada 2 lingkaran, lingkarannya ini dihiasi dengan ring silver, keren sekali. Nah, sekarang saya coba lihat ya teman-teman, ini saya coba tekan enter. Nah, muncul average speed ya teman-teman. Nah, ini adalah rapor yang disediakan oleh kendaraan ini, rata-rata kecepatan kita saat pakai kendaraan ini. Lalu di bawah ada trip time. Nah, ini adalah trip meternya. Lalu di bawahnya ada tulisan odometer. Nah, ini jarak mobil ini dari setelah dia diproduksi kemudian diserahkan ke customer, ini odometer. Nah, sekarang kita berpindah. Ini ada average. Nah, rata-rata konsumsi bahan bakar. Jadi kalau kalian pakai kendaraan ini ya teman-teman, misalnya nanti angkanya muncul 13, artinya kalian pakai mobil ini rata-rata 13 km per 1 liter. Lalu di sini range, ini angkanya belum terisi, tapi kalau kalian nanti sudah isi bahan bakar misal 100.000, pertama kali ngisi bahan bakar 100.000, contoh aja sih teman-teman, lalu angkanya muncul 250. Artinya dengan 100.000 tadi, asumsi sementara bahwa kira-kira ya kita bisa pakai kendaraan ini di radius antara 200 sampai 250 km. Nah, fitur range ini penting sekali ya teman-teman. Kalau kalian pakai mobil ini pagi-pagi mau ke kantor atau mau ke bisnis atau mau ke usaha, nggak ada salahnya kalian lihat di range. Minimal bantu kita apakah bahan bakar yang tersisa di tangki mobilnya kalian saat itu tidak menyusahkan kalian di jalan karena kehabisan bahan bakar. Nah, lalu apalagi sih teman-teman yang bisa dilihat, coba saya lihatkan lagi. Nah, ini gambar lingkaran ketiga untuk yang jam. Desainnya sih ini teman-teman lebih ke desain sporty ya. Nah, barangkali bagi kalian yang mungkin saat ini ya teman-teman lagi cari-cari kendaraan, yang memang bisa dibilang sudah memilih tipenya. Jenis tipenya ini adalah All New Xenia 13 RMT SC ADS. Nah, mungkin kalian cari referensi
review. Nah, kalian bisa dengan menemukan review ini, mungkin informasi singkat ini, informasi awal ini bisa menguatkan minat kalian. Jangan lupa ya teman-teman, di subscribe channel ini, klik like-nya dan komentar di kolom komen. Saya pastikan akan jawab semua kolom komentar kalian. Pastinya tujuan dari channel Gunawan Otomotif ini adalah sharing dan berbagi informasi mengenai khusus saya bantu dari sisi merek Daihatsu ya teman-teman. Adios, kita berjumpa lagi di review-review singkat bersama dengan channel YouTube Gunawan Otomotif. Channel YouTube Gunawan Otomotif ada untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Adios, kita berjumpa lagi.